kami ada melakukan pengobatan lah dengan seorang yang bisa mengobati di Cianjur gitu. Kemudian guru-guru kami juga banyak di Cianjur, dan para pekerja di rumah itu banyak dari Cianjur. Jadi para pekerja di rumah saya ini juga pulang ya ke Cianjur sekarang untuk karena ada rumahnya roboh, atau santri-santri saya juga dari pesantren itu banyak juga dari Cianjur. Jadi terasa dekat karena banyak orang-orang sekitar saya, orang-orang terdekat saya berasal dari Cianjur, sehingga ketika mendapatkan berita itu tentu karena kan korbannya ratusan ya kalau tidak salah, dan siapa yang menyangka bahwa itu terjadi dalam sekejap mata gitu teman-teman sekalian. Orang tuh kalau terkena ujian atau bencana itu sesuatu yang seperti mimpi gitu, tiba-tiba dan tidak disangka-sangka seperti itu. Dalam sekejap mata semuanya seperti mimpi dan hancur. Jadi kalau untuk saya pribadi tentu menunjukkan keprihatinan yang sangat luar biasa atas kejadian ini, dan hanya bisa berdoa semoga Allah segera memulihkan siapa-siapa yang sakit, dan Allah berikan ketabahan, kesabaran bagi siapapun yang ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka cintai. Kemudian alhamdulillah semoga semakin banyak orang-orang yang memberikan hartanya untuk bersedekah, membantu teman-teman kita yang kehilangan rumahnya seperti itu. Termasuk adik saya, masya Allah, saya juga kagum sekali dengan Ricis karena beliau langsung datang ke Cianjur teman-teman sekalian, dan langsung melakukan sebuah kegiatan amal lah misalnya. Oh ya, kalau Ricis sebelum beliau pergi kan kami ini punya ini nggak apa-apa kenceng banget. Pak, tolong sore. Boleh dikecilin teman-teman sekalian, yang isinya ada saya, ada ibu, ada kakaknya Ricis. Nah, Ricis memang minta izin, jadi beliau katakan aku mau pergi ke Cianjur, mau berikan bantuan secara langsung. Walaupun sebenarnya kami tahu beliau sebenarnya sudah banyak bantu lah secara perekonomian gitu, tapi beliau katakan mau datang langsung, mau lihat langsung. Jadi kami katakan hati-hati di sana, dan semoga semuanya baik-baik saja dan selamat dalam perjalanan. Dan ya kami salutlah dengan apa yang dilakukan oleh beliau seperti itu. Dan saya lihat juga banyak ya teman-teman kita yang langsung datang ke Cianjur. Bahkan saya sendiri sampai hari ini belum, teman-teman sekalian, karena berbagai macam kegiatan yang harus diselesaikan. Tapi dengan beliau langsung terjun ke sana, maka itu sebuah hal yang membuat kami sekeluarga salut lah. Beliau punya empati ya, simpati yang sangat tinggi. Dan kami di sini untuk teman-teman di Cianjur, semoga Allah kuatkan, Allah sabarkan, Allah teguhkan. Dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua di manapun kita berada, teman-teman sekalian, bahwa musibah atau bencana atau ujian itu bisa datang tiba-tiba begitu saja. Siapa yang sangka, teman-teman sekalian? Mungkin ada orang yang sedang tidur siang, ada anak-anak yang sedang menonton televisi di rumah misalnya, atau bermain-main di rumah. Siapa sangka tiba-tiba dalam beberapa menit saja mungkin semuanya sudah habis. Jadi itu mungkin saja bisa terjadi kepada kita satu hari nanti. Berbagai macam ujian sudah berganti. Jadi ini mendatangkan pembelajaran untuk saya pribadi dan kita semua, ya bersiap-siap. Apapun bisa terjadi dalam keluarga kita, apapun bisa terjadi pada anak-anak kita, pada orang tua kita, pada harta-harta kita. Jadi bersemangat untuk terus, saya nasihat dari saya sendiri teman-teman sekalian, bersemangat untuk terus jadi orang baik, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil dan dalam keadaan seperti apa. Intinya saya menunjukkan keprihatinan, memberikan support untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bisa melalui semua ini, dan semuanya berakhir dan semuanya menjadi baik-baik saja insya Allah. Sabar ya teman-teman. Pengalaman selama di sana dan keadaan di sana sampai hari ini, karena saya harus, karena kami bagi tugas teman-teman sekalian. Ibu saya hari ini harus masuk ke ruang operasi untuk menjalankan satu tindakan, sementara Ricis harus ke Cianjur. Jadi saya harus bagi tugas dengan adik-adik saya. Jadi saya menemani ibu saya di pengobatan ini, Ricisnya ke sana. Jadi sampai hari ini terus terang saya belum melihat handphone saya karena saya masih fokus dengan menemani ibu saya. Mungkin setelah ini saya akan berkomunikasi dengan Ricis bagaimana keadaan di sana. Tapi saya dapat kabar dari pekerja-pekerja dari rumah, karena pekerja-pekerja yang kerja di rumah saya termasuk supir dan sebagainya, mereka memberikan video-video teman-teman sekalian, video-video bagaimana keadaan rumah mereka, bagaimana keadaan tetangga-tetangga, bagaimana keadaan orang-orang yang menangis, anak-anak yang ketakutan. Jadi mereka mengirim video-video itu yang membuat kami tahu keadaan di sana kira-kira seperti apa. Mungkin tidak banyak yang bisa kami lakukan ya teman-teman sekalian, tapi mudah-mudahan sedekah dari banyak orang bisa sedikitnya meringankan dan membantu teman-teman di sana. Dan para pekerja di rumah itu mengatakan kami masih berada di tempat
pengungsian gitu, satu tempat di mana semua orang dikumpulkan di situ. Ya begitulah teman-teman sekalian, pembelajaran buat kita, mudah-mudahan kita lebih jadi orang yang waspada bahwa mungkin saja satu waktu kita mengalami hal ini. Saat ini ke sana atau mau sendiri doang atau sama? Oh saya nggak tahu mbak, kita belum ngobrol. Tapi teman-teman sekalian, saya teringat ya kejadian di Cianjur ini, saya teringat ketika beberapa tahun yang lalu kejadian di Palu. Di Palu itu pernah terjadi tsunami, teman-teman sekalian. Saya pernah ceramah di satu mall yang bersebelahan dengan pantai. Dan pada saat itu saya datang ke mall tersebut untuk memberikan sedekah dari berbagai macam kota. Enggak. Saya ulang ceritanya teman-teman sekalian. Jadi cerita di Cianjur ini sama seperti beberapa tahun yang lalu ketika saya ceramah di Palu, karena Palu pernah terjadi bencana tsunami. Saya ceramah di satu mall di samping pantai. Dan di mall tersebut kami ini menerima sedekah dari banyak orang, karena pada saat itu ada kota lain yang terdampak atau terkena bencana. Jadi kami berikan sedekah kepada kota lain. Siapa sangka sebulan setelah itu ternyata Palu yang kena, teman-teman sekalian. Palu yang tsunami, dan mall yang saya ceramah di situ air masuk ke situ. Dan saya datang ke situ lagi bukan untuk menerima sedekah dari orang Palu, melainkan kami menghantarkan sedekah dari kota yang lain untuk Palu. Artinya apa? Hari ini mungkin kita membantu orang lain, teman-teman sekalian, tapi mungkin besok bisa jadi kita akan dibantu oleh orang tersebut, dan itu selalu seperti itu. Dan saya juga punya pengalaman, teman-teman sekalian, ceramah pada saat itu gempa. Itu dinding-dinding udah retak-retak, teman-teman sekalian, sehingga di situ saya belajar bahwa berbagai macam ujian itu datang tanpa kita duga sebelumnya, sehingga ya setiap waktu sebenarnya persiapan kita untuk menuju kepada Allah. Mungkin terdengar bagi sebagian orang terdengar gitu, tapi bagi saya yang sudah mengalami itu berkali-kali, dalam artian saya lagi menjalankan tugas, ada hal-hal seperti itu, atau kadang-kadang kita naik pesawatnya kadang-kadang saya berpikir kayaknya akhir hidup saya mungkin di sini apa ya gitu. Jadi Cianjur ini mendatangkan pembelajaran besar buat kita semua bahwa itu terjadi, khususnya untuk warga Jakarta itu sangat dekat sekali dengan kita, mungkin cuma 4 jam perjalanan atau 5 jam perjalanan dengan mobil gitu, teman-teman sekalian. Jadi kita waspada dan kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur tetap kuat dan tabah dalam menghadapi ini semua. Insya Allah selalu ada pelangi di setiap hujan badai, insya Allah. Selamat. Dan ada masjid yang sedang kokoh. Ya Allah, teman-teman sekalian, kita tahu ya di Indonesia ini ada longsor, ada tsunami, ada gempa dan sebagainya. Dan saya bersyukur kepada Allah, saya safari dakwah kan saya keliling ke berbagai macam kota, teman-teman sekalian. Otomatis jadi saya melihat seperti di satu tempat di mana tanahnya itu bergeser gitu, jadi masuk ke dalam itu segala macam rumah, segala macam. Saya lihat tempat itu. Kemudian saya pergi ke Aceh, teman-teman sekalian, di mana saya lihat masjid yang kita tahu ya, ada masjid yang berdiri megah di saat sekelilingnya hancur, dan itu masjidnya megah sampai hari ini. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di mana termasuk di salah satu tempat yang tsunami, taunya tempat tahfidz, tempat Quran ini selamat, sementara yang lainnya hancur gitu. Jadi saya pikir hal-hal keajaiban seperti ini memang ada, dan yang perlu kita pikirkan kalau saya yang ambil pelajaran, apa ya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang ini atau amalan-amalan yang dilakukan oleh keluarganya ini sampai Allah menyelamatkan mereka. Karena ini kita saksikan berkali-kali kan teman-teman sekalian, bagaimana Allah menyelamatkan tempat ibadah, bagaimana Allah menyelamatkan tempat pembelajaran Quran misalnya, bagaimana Allah menyelamatkan seorang anak misalnya. Itu bukan tiba-tiba saja, pasti ada satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Wallahu a'lam, mungkin salah satunya ada amalan sedekah, seperti yang kita tahu sedekah ini menolak bencana, teman-teman sekalian. Dan itu sangat nyata, dalam artian amalan-amalan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menolong kita dalam keadaan yang orang lain mungkin nggak bisa tolong, orang lain mungkin menyangkanya kita sudah tiada, tapi Allah bisa tolong kita karena amalan kita sendiri. Jadi saya yakin kalau misalnya ada anak yang selamat di Cianjur kah, atau ada rumah yang selamat di antara rumah lainnya tidak, pasti ada amalan yang dilakukan oleh keluarga itu yang kita harus cari tahu dan kita ikuti apa yang dia lakukan supaya kita juga bisa selamat di kemudian hari. Jadi Masya Allah ya, dalam sebuah bencana itu banyak hal yang kita bisa pelajari, kita bisa ambil hikmah. Kita kan nggak harus mengalami dulu baru kita berubah jadi orang baik, teman-teman sekalian. Setidaknya dengan menonton tayangan, melihat saudara-saudara kita di luar sana, itu cukup jadi pembelajaran bagi kita untuk menjadi orang baik aja deh. Seperti itu. Pak, itu juga kan banyak anak-anak komen. Iya. Saya sendiri menangkap. Iya
Iya, saya kan lihat video-video ya, karena video-video ini dikirimkan oleh pekerja di rumah saya. Jadi mereka itu mengirimkan video-video yang banyak ke kami gitu. Termasuk yang membuat saya prihatin karena saya ini kan ibu beranak 4 yang masih kecil-kecil ya teman-teman sekalian. Jadi saya tahulah rasanya dengan anak-anak yang ketakutan, anak-anak yang banyak menangis. Saya lihat anak-anak digendong dengan berdarah di kepalanya gitu. Orang tua yang bingung. Dan saya lihat, barusan saya lihat video seorang ayah yang pegang anaknya sudah meninggal dunia dan matanya kosong. Kemudian dia bilang rumah saya hancur dan anak saya meninggal. Ya Allah, itu kan kepedihan yang luar biasa ya. Saya jadi ini nih, kepedihan yang luar biasa teman-teman sekalian. Jadi saya nggak tahu apa yang harus saya katakan selain kita berdoa bersama-sama untuk warga Cianjur. Yang saya bilang mungkin saja suatu hari nanti kita pun giliran yang mengalami hal itu, wallahu a'lam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih juga, walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi saya akan mengucapkan terima kasih pada banyak orang-orang baik yang datang dengan sodakohnya, yang datang dengan tenaganya untuk membantu. Masya Allah, orang Indonesia ini baik-baik ya, empatinya luar biasa sehingga mereka tergerak untuk membantu banyak saudara-saudara kita di Cianjur. Jadi kesedihan Cianjur itu bukan kesedihan orang Cianjur aja, ini kesedihan seluruh orang di Indonesia. Terus tentu saja ada juga seorang anak yang berusaha untuk menahan bangunan yang jatuh untuk menyelamatkan teman, tapi dia juga jadi korban. Tapi anak temannya meninggal. Dalam setiap bencana atau musibah itu kan ada berbagai macam cerita di baliknya ya teman-teman sekalian. Saya pernah datang ke satu daerah di daerah timur, itu terjadi longsor. Jadi pada saat saya ceramah, saya dengar berita itu dan saya lewat tempat itu. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan yang di Cianjur ini, jadi ada seorang anak yang turut meninggal bersama ibunya karena ibunya melindungi sang anak itu. Termasuk cerita di Cianjur, ada seorang anak yang berusaha untuk menyelamatkan temannya dan kemudian akhirnya kedua-duanya harus meninggal dunia. Tidak semua orang ya punya kepedulian tinggi untuk melindungi temannya. Itu banyak, tapi kita lihat banyak seorang ibu melindungi anaknya, seorang teman melindungi teman-teman lainnya. Tapi apapun itu yang terjadi, kita hanya bisa berdoa semoga beliau-beliau ini kan meninggal dunia dalam keadaan terkena musibah ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah anugerahi matinya mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kalau ada orang-orang yang terkena musibah, ada wabah penyakit kah, atau longsor kah, atau yang lain-lain kah, itu tergolong mati syahid. Jadi mudah-mudahan Allah anugerahi kematian ini kematian yang baik dan hidup yang bahagia di surga Allah. Yang paling penting adalah orang-orang yang ditinggalkan ini yang paling penting teman-teman sekalian. Karena orang-orang yang ditinggalkan ini dalam kedukaan yang luar biasa. Karena mereka kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kehilangan harta, ya kan? Dan mungkin juga sakit. Jadi saya teringat Nabi Ayub alaihissalam. Mohon izin saya cerita kisah ini. Kadang-kadang kalau saya sedih teman-teman sekalian, ataupun ada teman-teman yang sedih, saya selalu ceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu dikasih bahagia puluhan tahun, dikasih sehat, anak-anak yang sehat, dikasih harta. Lalu Allah uji semuanya dalam sekejap mata. Allah kasih beliau sakit tiba-tiba, Allah kasih anak-anak beliau meninggal, Allah kasih seluruh hartanya habis. Namun Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada saya dan kita semua, beliau mengatakan, Anni masaniyat dur wa tarhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit ya Allah. Namun Engkau yang maha pengasih dari semua pengasih, Engkau yang maha penyayang dari semua penyayang. Nabi Ayub mengajarkan pada kita untuk memahami bahwa apa yang Allah berikan ini bagian dari Allah itu sayang kepada kita. Dan setelah kesabaran, doa, berserah kepada Allah, Allah balikkan semua keadaan itu. Yang tadinya sedih menjadi bahagia. Roda itu kan ada di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah.